Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsan wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadratil mukarramin, Bapak dan juga Ibu yang semoga senantiasa Allah berikan maghfirah dan juga rahmatnya untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang masih menitipkan usia, kesehatan, kekuatan dan juga kemauan kepada kita. Sehingga sampai dengan malam hari ini hati kita masih dikuatkan oleh Allah untuk condong melakukan ketaatan, masih condong kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meringankan langkah kaki kita berangkat dari rumah masing-masing, baik yang jauh ataupun yang dekat, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah dengan salat berjamaah. Kita tunda dulu jual beli kita, kesibukan kita yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kembali mengingat Allah. Untuk itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita hadir di penghujung akhir bulan Ramadan ini, tepatnya di hari yang ke-23. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama memperhatikan sekaligus berusaha mengamalkan salah satu nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Di dalam nasihatnya Nabi memberikan 3 nasihat. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketakwaan tidak mengenal dimensi waktu dan juga tempat. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, pekerjaan kita, maka bawalah ketakwaan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Apabila profesi kita sebagai pedagang, bawalah nilai-nilai ketakwaan tersebut, maka kita akan menjadi seorang pedagang yang jujur, yang tidak akan menukar barang yang baik dengan barang yang buruk, tidak akan merugikan konsumen. Karena apa? Karena nilai-nilai ketakwaan senantiasa dia jaga di dalam proses jual beli tersebut. Apabila dia seorang pebisnis, dia tidak akan pernah takut bisnisnya diambil orang lain, walaupun jualannya sama, jenisnya sama, dan tempatnya hampir berdekatan, dia tidak akan pernah takut kehilangan rezekinya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia seorang suami dan dia menerapkan nilai-nilai ketakwaan di rumah, maka dia akan menjadi suami yang penuh dengan kasih sayang kepada keluarganya.
Apabila dia seorang istri, nilai-nilai ketakwaan dia terapkan di rumah, maka dia akan menjadi seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila dia seorang murid, seorang sekolah, seorang siswa pelajar, nilai-nilai ketakwaan dia terapkan di sekolah, maka dia akan menjadi siswa-siswi pelajar yang penuh dengan khidmat, memuliakan guru-gurunya. Dan apabila dia seorang pengajar, seorang guru, seorang dosen, nilai ketakwaannya dia bawa di dalam proses pengajaran, proses belajar mengajar, maka dia akan menjadi seorang guru yang penuh dengan panutan kebaikan. Karena apa? Karena ketakwaan senantiasa dia jaga. Maka ketakwaan harus menjadi perbekalan yang utama dan yang pertama. Dan ketakwaan harus senantiasa melekat di dalam tubuh kita sebagaimana baju yang senantiasa kita pakai saat ini. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka pakailah pakaian ketakwaan yang senantiasa mengiringi setiap sendi-sendi kehidupan kita, apapun profesi kita. Ibadah bulan Ramadan, ibadah saum, mengajarkan kita agar senantiasa kita berada di dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saum, yang senantiasa hadir ketakwaan di dalam dirinya, maka indikator orang-orang yang takwa adalah yang pertama, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai lisannya, lidahnya, perbuatan dan akhlaknya menyakiti keluarganya, menyakiti perasaan tetangga dan masyarakatnya. Dengan lisan dan perbuatannya, maka dia akan senantiasa takut. Dengan ketakutan itulah dia senantiasa hadir juga kehati-hatian di dalam setiap kehidupannya. Ucap, lisan, akhlak dan perbuatannya. Di samping ada rasa takut dan juga dia senantiasa berhati-hati. Jangan-jangan lisan dan perbuatannya menyakiti keluarganya, tetangga, dan lingkungannya. Jadi nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, apapun profesi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihat Nabi SAW adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Ikuti perbuatan buruk kita, ikuti kesalahan yang pernah kita lakukan dengan amal saleh, dengan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus kesalahan yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana amal saleh, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan dan dosa kita. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'ati. Barang siapa beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan, dan mengerjakan amal saleh, yukaffir 'anhu sayyi'ati, maka keimanan dan amal saleh tersebut bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan. Seperti halnya kebaikan ataupun amal salat kita, setiap waktu itu bisa menghapus kesalahan dan dosa. Jumat ke Jumat, ibadah salat Jumat bisa menghapus kesalahan dosa kita dari Jumat ke Jumat. Begitupun ibadah Ramadan, dari tahun ke tahun ibadah Ramadan kita bisa menghapus kesalahan kita. Jadi ketika kita baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan, keburukan, dosa dan lain sebagainya,
maka minimal beristighfar, bertaubat kepada Allah dan mengiringinya dengan amal saleh, infak, sedekah, bertaubat kepada Allah. Itu semua bisa menghapus kesalahan kita kecuali dosa besar, harus dengan proses dengan taubatan nasuha. Dan nasihat Nabi yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Silahkan kalian berinteraksi dengan sesama manusia, pergaulah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kepada siapa kita utamakan, kita kedepankan akhlak baik kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah Dia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Jangan sampai Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berhubungan baik dengan istri kita, dengan suami kita, tapi hubungan kita tidak baik dengan orang tua kita. Jangan sampai kita baik hubungan kita dengan masyarakat, dengan tetangga, tetapi hubungan kita dengan orang tua acuh tak acuh. Maka kata Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah urutan yang pertama setelah kita mentauhidkan Allah, setelah kita beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Orang tua lah yang telah berjasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan pernah sekali-kali melupakan jasa-jasa mereka. Orang tua lah, bapak dan ibu kita lah orang yang pertama kali menyekolahkan kita ketika kita menjadi orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Orang tua lah yang pertama kali mengajarkan, mengenalkan dari benda satu ke benda yang lain. Orang tua lah yang pertama kali mengobati kita ketika kita dalam keadaan sakit, lemah, tidak berdaya. Orang tua lah yang pertama kali dengan tulus ikhlas, tidak kenal lelah, menuntun tangan kita, menuntun tangan-tangan kita ketika kita mulai belajar berjalan. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka, hati mereka, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan akhlak kita. Tidak sedikit Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita perhatikan, ada seorang anak yang rela, yang tega membunuh orang tuanya karena hal sepele, karena hal dunia. Tidak sedikit orang-orang, seorang anak rela memasukkan orang tuanya ke dalam jeruji besi karena ahli waris, karena perebutan harta warisan. Tidak sedikit anak-anak yang rela mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, panti sosial, karena tidak mau ribet dan tidak mau susah mengurus mereka dalam keadaan tua renta. Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Silahkan kalian berinteraksi dengan sesama manusia, utamakan orang tua kita yang begitu banyak berjasa di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, yang pertama adalah bawalah ketakwaan dimanapun kita berada. Jadikan ketakwaan adalah baju yang bisa menutupi aurat-aurat keburukan kita. Jadikan ketakwaan perbekalan yang utama baik di dunia ataupun untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Nasihat yang kedua adalah ikuti perbuatan buruk kita dengan perbuatan kebaikan, dengan diikuti amal saleh. Dan yang terakhir, silakan kalian berinteraksi dengan sesama manusia, terutama dengan orang tua kita, keluarga kita, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita di bulan Ramadan ini kita dilatih, dididik untuk senantiasa berbuat baik
karena kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah saum yang sedang kita kerjakan, kita dilatih kembali agar senantiasa berada di koridor ketakwaan, yang senantiasa hadir di dalam diri kita ketakutan dan kehati-hatian di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah mudawamah dan ujungnya adalah menjadi orang yang husnul khatimah. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya ada sebuah catatan penting untuk kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.